Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Anissa, tentunya tetap dalam program Dialog Khusus. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai mengawal marwah pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Metro. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Komisi 3 dari DPRD Kota Metro, Bapak Subhan SE. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Baik, Bapak untuk kegiatannya sendiri padat ya, Pak, ya? lumayan akhir-akhir ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk menjalani segala aktivitas ya, Amin. Bapak. Dan pemirsa, saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Berbagai pembangunan sudah mulai terlihat di depan mata. Nah, pemerintah saat ini sedang gencar, membangun infrastruktur. Beberapa infrastruktur juga yang sedang dibangun diharapkan, dapat mengubah stigma yang saat ini berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, bagaimanakah sudut pandang legislator DPRD Kota Metro yang menjadi representasi masyarakat? Selengkapnya bakal kita bahas bersama dengan narasumber yang termasuk konsen dalam pembangunan di Kota Metro itu. Bapak bisa kita masuk ke segmen yang pertama, Bapak? Baik. Bapak berbicara soal tupoksi DPRD, Pak. Sejauh ini bagaimana, Pak, kita melihat geliat pembangunan yang telah dan bakal dilakukan di pemerintahan, Pak? Jadi kalau DPRD jelas fungsinya, Mbak. Kita kan nyusun anggarannya, kemudian kita mengawasinya juga. Ya, yang pasti kita kalau boleh kita cerita semundur sebentar, di tahun 2024 itu kita lagi susun anggaran untuk 2025. Saat itu masih ranahnya pemilu kada. Jadi kita belum tahu siapa yang bakal jadi wali kota. Tetapi alhamdulillah kawan-kawan badan anggaran mayoritas mendukung program Komisi 3 dalam hal ini untuk Kota Metro ya. Kita menanggulangi banjir, jalan rusak dan lampu supaya terang benderang. Alhamdulillah pada saat 2024 itu kawan-kawan dukung kita porsikan anggaran untuk pembangunan Kota Metro. Nah, masuk setelah hasil pemilu kada, ternyata wali kota yang pemenangnya adalah Mas Bambang. Kaitan dengan program-program yang sudah kita sepakati itu ada beberapa memang yang tidak bisa terrealisasi. Nah, tapi kalau yang kita dalam hal ini agak sedikit prihatin karena waktu pelaksanaan kegiatannya, Mbak. Yang saya pikir mestinya di bulan-bulan 7 itu sudah bisa running lah. Ternyata kan kita tahu mereka ada agenda retreat kepala daerah, kemudian efisiensi, sehingga makan waktu, kita nggak paham, itu semua sudah ada di ranahnya eksekutif. Itu bagian kita lagi. Jadi yang kita tahu sampai saat ini kan pembangunan masih bergulir, tapi waktu sudah semakin mepet. Ya, kita berharap ini bisa terrealisasi dan selesai seperti apa yang kita harap. Baik Bapak, seperti yang kita ketahui bersama Pak, peran DPRD ini kan sangat vital Pak bagi wajah Kota Metro secara umum. Nah pertanyaannya, mau dijadikan apa Pak konsep pembangunan di Bumi Saiwawai ini? Kalau kita konsepnya jelas, di samping kita akan mendukung program Pak Wali Kota terpilih, kita pasti konsen Mbak ya, kita kepengen Kota Metro ini yang pasti yang sudah menjadi maaf langganan itu tatkala hujan agak tempo lama, air menggenang, itu mengganggu lingkungan warga yang kalau diomongin banjir nanti mungkin berlebihan, tetapi air itu mandek dulu. Jadi kita berharap kita konsen di sana, Mbak.
Kita pengen fokus mengentaskan banjir, penanggulangan banjir, begitu juga dengan infrastruktur jalan. Jadi ikut dengan program Pak Wali ini kan jelas infrastruktur bebas banjir metro terang benderang. Itu yang kita sesuailah dengan fungsi Komisi 3 kan, kita support itu, kita dukung, tergantung nanti realisasinya pekerjaan itu. Baik Pak, terima kasih. Bapak sejauh ini Pak, bagaimana kita bisa melihat tingkat kepuasan masyarakat terkait berbagai pembangunan yang ada Pak? Untuk melihat kepuasan masyarakat itu belum bisa sekarang sepertinya, Mbak, karena proses ini kan masih berlangsung. Mmm. Iya, mestinya saya bilang tadi kita mundur, mestinya kan bulan apa namanya, anggaran APBD murni itu kan biasanya bisa direalisasikan tuh di bulan 6, bulan 7. Jadi di bulan, November ini kita sudah bisa lihat hasil. Justru kalau yang November ini mungkin kita bisa melihat anggaran untuk anggaran perubahannya. Tapi kita mau bicara kaitan dengan masalah untuk kepuasan Puasan, masyarakat terkait dengan hasil pekerjaan belum bisa, belum Pak. bisa. Karena ini persentasenya masih sedikit sekali. Proyek yang ada di kota metro ini perjalanannya masih mungkin di bawah 50% yang sudah terrealisasi. Nah, ini semua, yang tahu kenapa seperti ini yaitu ada di pihak dinas. Jadi DPRD ini tidak, apa namanya, tidak ikut di dalam teknis. Kalau menurut Bapak sendiri Pak, seberapa penting kondisi infrastruktur bagi sektor transportasi maupun distribusi barang Pak? Sangat vital, Mbak, untuk menunjang, ya kan, kegiatan masyarakat kota metro maupun warga di luar kota metro yang berkontribusi di kota metro untuk angkut hasil panen atau untuk kawan-kawan maaf ya ojol kerja. Cuma Mmm. kalau infrastrukturnya jelek gimana? Ini yang mohon maaf kita selalu tekankan. Kalau bisa kita minta kepada kawan-kawan dan Pak Wali dalam hal ini untuk fokus betul untuk menyelesaikan infrastruktur di kota metro ini. Ya, kita nggak usah mundur ke belakang, Mbak. Seperti apa yang sudah ada, ya kan, baik Laka maupun lain-lain, ya kan, kaitan dengan Mhm. karena infrastruktur kita jelek. Itu kan miris. Di samping itu kita juga ingin eee, mewujudkan programnya Pak Wali di antaranya yang metro terang benderang. Jadi di mana lokasi-lokasi yang masih terlalu kurang penerangannya, di situ kita harap bisa dikasih lampu penerangan jalannya. Oh, Dan baik di baik. situ juga kan bisa mengurangi, maaf, niat pelaku kejahatan. Apabila metro mayoritas di setiap perapatan, pertigaan, itu ada terang benderang kan orang juga agak, ya berpikirlah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Iya. Bapak, bagaimana melihat hasil pembangunan selama tahun perdana kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Metro Bapak Bambang Rafiq? Iya, seperti saya bilang tadi, pertanyaannya hampir sama dengan yang pertama tadi, Mbak. Kita belum bisa lihat hasilnya, Mbak, belum bisa menilai. Tetapi kalau untuk sementara ini, baru dalam kira-kira sebulan, 2 bulan ini, ada beberapa kita lihat di media online, kawan-kawan media wartawan kan ada yang share ya, kegiatan-kegiatan khusus di kota metro. Saya perhatikan, Mbak, namanya kegiatan itu regulasinya gini ya, Mbak, ya, kami mengusulkan, kita lihat anggarannya ya kan, kemudian, di antaranya usulan kegiatan itu berdasarkan dari reses ya kan, tampung aspirasi kawan-kawan dewan dengan daerah dapil pemilihannya. Ada juga yang berdasarkan musrenbang ya kan, ada yang skala prioritas kalau memang jalan-jalan umum ya kan, itu kan wajib. Nah jadi kaitan dengan itu kita hanya mengusulkan, kemudian kita susun anggarannya, kemudian dikelolanya di dinas. Baik itu dia lelang ataupun tidak, ya kan, itu ada tim pengawasannya, ada segala macam di sana. Kita berakhirnya di situ. Kita mengusulkan, kita ketok palu anggarannya, selesai itu di dinas lah yang ngelola semuanya. Jadi, ya semua kegiatan ini beban seluruhannya ada di dinas masing-masing.
Kalau dia mau cepat bisa dipercepat, supaya menghindari cuaca penghujan mungkin musim penghujan ataupun kan lebih istilah kita kan ada sih, lebih cepat lebih Lebih baik. baik, Ngapain nunda-nunda di ujung kan, nunda-nunda, mundur-mundur itu kan ya kita aja nggak boleh kan sama orang tua kita menunda-nunda kerjaan yang baik ya kan, Mbak? iya betul, Apalagi ini untuk kepentingan masyarakat, masyarakat. itu. Dan saya terus terang saja, untuk, pengalaman yang kali ini, memang kami akan ke depan lebih konsen, kita minta komitmennya lah dari dinas terkait. Sekaligus nanti kita ingatkan kepada Pak Wali bahwasanya dalam melaksanakan kegiatan itu harus waktunya lebih cepat lebih baik gitu loh, Mbak. Saya pikir itu. Baik Bapak, perbincangan kita semakin menarik, namun pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.